kan masih nuansa satu suro Eyang ya. Iya. Yang paling berkesan Eyang pada saat satu suro itu apa Eyang? Wow, banyak macem ya. Masalahnya gini, setiap perjalanan satu suro itu tidak sama. Ada yang mengesankan banget ya, ada yang biasa-biasa aja. Tapi kalau perjalanan Eyang itu sangat amat menarik ya, karena seperti semalam kita motong burung merpati ya, 2 pasang sejoli burung merpati ya. Ini kisah cinta daripada burung merpati itu selalu sejoli ya, dan ini identik dengan kasih sayang, identik dengan cinta, identik dengan ketulusan. Karena burung ini dia nggak akan cari yang lain, selalu cari pasangannya. Meskipun terbang jauh, dia akan kembali seperti itu. Dan kita sembelih, kita hanya belah seperti ini. Airnya ini ya, kita mendidihkan air dulu, kita cemplungin ke burung merpati. Dan di situ darah, bulu semuanya ikut menjadi satu. Setelah dingin, burung merpatinya kita pisahkan dan airnya kita saring di galon-galonnya. Dan ini konon kabarnya kalau untuk puter giling, wow ya, cos banget. Ampuh banget Eyang ya. Ampuh banget. Apalagi kemarin ini satu suro semalam itu kebetulan malam Jumat Kliwon. Nah, ini kalau di Islam yaitu tahun Muharram. Jadi bersamaan dengan tahun Kejawen, tahun Jawi ya, yaitu satu suro seperti itu. Nah, di zaman saat ini Eyang kan udah berubah Eyang ya. Masih ada nggak anak muda yang mengikuti kejawen itu Eyang? Ya, mereka sebetulnya nggak tahu. Tapi dari mulut ke mulut, mungkin kebanyakan baca-baca di Google ya, mereka agak yang tertarik ya ikut. Tapi kalau nggak ada ya cuek aja, dia nggak tahu apa makna daripada satu suro. Nah, seperti itu ya. Eyang, kalau Eyang sendiri nih, dari masa muda sampai saat ini Eyang, apa yang paling berkesan buat Eyang? Setiap satu suro, waktu itu Eyang masih bisa berjalan ya. Kalau sekarang kan naik kursi roda. Eyang pasti naik ke Gunung Lawu. Di Gunung Lawu ini kita ngolah batin, tapa brata, meditasi. Rasanya kita itu di atas gunung kecil banget. Siapa sih aku ini? Sepertinya kita nggak ada harganya. Apabila kita jatuh ya udah, kita nggak ada artinya seperti itu. Tapi kalau kita itu selalu ingat keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan ya, kita di atas tuh menangis. Ya Allah, ya ampun ya, ternyata aku bisa loh sampai ke atas. Itu seneng, gembira, wow. Sepertinya nih gua bisa nih naik, sombong dikit gitu kan. Tapi masih ada keinginan kayak Eyang, umpama kan kalau naik gunung jalan. Sebetulnya karena jiwanya jiwa petualang, sangat amat pengen banget ya. Cuma sekarang aja jalan sini situ aja dituntun-tuntun pakai kursi roda, gimana dong? Tapi jiwaku ke sana. Tetap Eyang ya, jiwa nggak bisa bohong ya. Nggak bisa bohong. Nah, selain dari Gunung Lawu Eyang, tempat yang paling berkesan di Eyang tuh apa? Gunung Penanggungan, Gunung Lawu ya, Dieng ya, itu semuanya berkesan. Kalau pas suro begini, wow, rame banget kayak pasar malam ya. Orang berduyun-duyun dari mana-mana, baik yang gaib maupun manusia asli pada bermunculan ya, bareng-bareng. Kalau kita tidak bisa membedakan, kita akan dibawa entah kemana, dianggapnya itu sebagai teman aja biasa. Tapi kalau kita itu sudah
sering ya beradaptasi dengan yang begitu, kita akan tahu bahwa ada kehadiran. Nah, biasanya kalau kayak gitu ada tandanya nggak yang? Misalkan apa orang yang sok kenal terus atau gimana gitu? Apa main Eh, ajak aja? Bukan. Jadi kita tuh tanda-tanda tuh macem-macem ya Bang. Kalau tanda-tanda gaib itu, misalkan kita kayak udah kenal sama orang ini, tapi gimana? Kan kita nggak bisa mengingat karena itu pujaku ya. Iya. Artinya rekarnasi. Tapi dalam batin kita kalau ada kehadiran tuh ada tanda. Mungkin dengan angin ya. Di sekitarnya nggak ada angin, tapi sekitar kita tahu-tahu ada angin puting beliung. Itu ada kehadiran. Makhluk tak kasat mata pastinya ya. Iya, betul. Nah, nanti ini Eyang, setelah dari tempat ini Ya. mau kemana lagi Eyang? Eyang mau ke Bali ya. Kebetulan Eyang ada ritualan di sana, mau ngelarung ya, larung beban-beban yang sangat amat berat ya, kita larung di Pantai Sanur ya, agar kita ini kerahayuan ya, agar kita itu mendapat kederajatan ya, mendapatkan apa yang kita mau ya, ya semuanya atas Gusti Allah ya, atas petunjuknya. Itu hanya sarana gitu, hanya sarana, hanya tempat ya, kita diberikan kemudahan. Tetapi tentu waktu kita datang ya, pertama-tama itu serahkan semua diri kita kepada Allah Ta'ala ya, kita memohon ya, sebaik-baik mungkin ya, agar di tahun depan kita masih bisa berkumpul kembali ya, menikmati udara, karena hadiah yang utama dari Gusti Allah itu adalah napas ya. Kalau kita sudah nggak bernapas, apa artinya? Mobil, kemewahan semua nggak ada artinya, karena tidak ada satupun yang kita bawa ke dalam liang lahat. Nah, kalau sekarang ini Eyang lagi di mana nih? Ini ada di apa ya, tempat rumah makan apa nih? Oh, lagi rehat sejenak Eyang ya. Iya, Melepas penat. iya. Jadi ini kebetulan tempat makannya itu lesehan. Oh, Jadi yang bawa bantal loh. dengan suasana yang sangat sejuk di bawah kaki gunung. Berarti Eyang penikmat kuliner juga Eyang ya? Iya betul. Jadi kalau tak bulan Suro kita nggak seperti ini Bang ya. Oh, Jadi kalau Suro tuh kesempatan kita nggak terima pasien, kita itu mengasah ya, agar kita lebih paten gitu ya. Jadi diasah pengetahuan kita, diasah kedekatan kita ya, agar kita itu mendapat karomahnya. Seperti itu Bang.